Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, di kesempatan kali ini aku akan memberikan 10 list anime yang mana tokoh utama kita menjadi overpower atau kuat setelah dihianati atau dibully. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Nomor 10, Betom. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ryota Sakamoto yang sudah lama menganggur dan tinggal bersama ibunya. Bakat satu-satunya Ryota hanyalah satu, yaitu dia merupakan player top Jepang di salah satu video game. Namun kehidupannya berubah setelah tiba-tiba saja ia telah terdampar di suatu pulau terpencil. Ia tidak tahu di mana dia berada dan ia melihat ada kristal hijau yang menempel di tangannya. Ternyata kristal tersebut adalah penanda untuk peserta sebuah game kematian yang bernama Betom. Game Betom ini adalah game saling bunuh antara pemain satu sama lain dan harus mengumpulkan 7 kristal hijau untuk keluar dari game ini. Senjata yang diberikan di game ini adalah bom yang disebut beam. Setiap orang memiliki jenis bom yang berbeda-beda. Namun jika berhasil membunuh seorang pemain, maka dia dapat mengambil bom dari orang yang dibunuhnya tadi. Bagaimanakah perjuangan Ryota Sakamoto di dalam game kematian ini? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime Betom ini, kawan. Nomor 9, Rokano Yusa. Sebuah legenda kuno menyatakan bahwa akan ada kebangkitan dari dewa iblis. 6 pahlawan akan ditunjuk dan diberikan kekuatan untuk mengalahkan dewa iblis tersebut. Adelaide Meyer, seorang pemuda yang menyatakan bahwa dirinya adalah manusia terkuat di dunia. Adelaide Meyer akhirnya terpilih menjadi salah satu pahlawan yang dituju untuk mengalahkan dewa iblis tersebut. Rokano Yusa menceritakan tentang 6 orang yang terpilih menjadi The Goddess of Fate. 6 orang tersebut akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan dewa iblis. Ke-6 orang ini tidak saling kenal, tetapi mereka harus dapat menumpas kejahatan dari sang iblis bersama. Namun ada yang aneh saat mereka semua sudah berkumpul bersama, yakni ternyata ada 7 orang yang berada di antara mereka. Padahal hanya 6 orang saja yang diutus menjadi The Goddess of Fate. Siapakah dia? Tentu saja kalian harus saksikan sendiri di Rokano Yusa ini, teman-teman. Nomor 8, Guilty Crown. Berlatar pada masa depan di Jepang, yaitu tahun 2039, di mana saat itu Jepang sedang dilanda oleh virus apokalip. Akibat virus tersebut, Jepang harus bergantung kepada negara lain atau organisasi bernama GHQ. Tetapi organisasi GHQ memperlakukan negara Jepang seperti negara jajahan. Bahkan mereka membuat Jepang menjadi tidak karuan. Karena hal tersebut, muncul sebuah kelompok yang berniat untuk melawan deportisme kejam dari GHQ ini. Kelompok tersebut bernama Undertaker. Aomasu, seorang anak 17 tahun yang tiba-tiba saja mendapat kekuatan misterius dari anggota Undertaker bernama Yuzuriha Inori. Kekuatan tersebut adalah kunci utama untuk melawan organisasi GHQ. Karena hal itu, Aomasu dipaksa untuk bergabung dengan kelompok Undertaker dan melawan organisasi yang menjajah Jepang itu. Aomasu tidak bisa menolak hal tersebut, bahkan ia menerimanya. Disinilah petualangan Aomasu dimulai. Bersama dengan Inori dan Gai dan kelompok Undertaker, mereka berjuang untuk melawan musuh yang ada. Nomor 7, Arifureta. Anime yang satu ini bercerita tentang Hajime Nagumo yang merupakan otaku garis keras berusia 17 tahun. Kehidupannya yang biasa mendadak berubah saat dia dan seluruh teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tapi itu merupakan awal dari mimpi buruk Hajime. Meski seluruh temannya diberkati dengan kekuatan hebat, Hajime hanya mendapatkan kelas sinergis dengan keterampilan transmutasi. Setelah ditertawakan oleh teman-temannya karena menjadi yang terlemah, dia dihadapkan dalam situasi menyedihkan saat menjelajahi dungeon. Apakah Hajime bisa bertahan di dunia monster dan iblis tersebut hanya dengan kemampuan sinergis yang dia miliki? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di Arifureta. Nomor 6, Inuyashiki. Anime yang satu ini menceritakan Inuyashiki Ichiro, seorang pria tua berumur 58 tahun yang sering diabaikan dan tidak dihormati oleh keluarganya.
Lebih dari itu, dokternya telah memvonis dirinya menderita kanker dan hanya mempunyai waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Suatu hari dia pergi keluar bersama anjing yang ditemukannya bernama Hinako. Dia pergi keluar untuk merenungi nasib dirinya dan nasib keluarganya. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul cahaya menyilaukan dari langit yang menghantamnya. Setelah kembali tersadar, dia memastikan bahwa tidak ada cedera yang nampak di tubuhnya. Tapi sesegera dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, yaitu tubuhnya telah berubah menjadi robot yang luar biasa. Nomor 5. Kaze no Stigma. Yagami Kazuma pada awalnya merupakan bagian dari keluarga Kanagi, keluarga yang dihormati karena kekuatan pengguna api yang memiliki kontrak dengan api. Namun ia dengan mudah dikalahkan oleh sepupunya Ayano yang tidak memiliki bakat apapun dalam sihir api. Kazuma lalu dibuang dan diusir dari keluarganya. 4 tahun berlalu, Kazuma akhirnya kembali lagi ke Jepang, kali ini sebagai pengguna angin yang sangat-sangat kuat. Serangkaian pembunuhan anggota keluarga Kanagi telah terjadi seiring dengan kedatangan Kazuma. Sementara itu, sebagian besar dari keluarga Kanagi termasuk Ayano yakin kalau Kazuma adalah pelaku pembunuhan tersebut. Akan tetapi Kazuma tidak pernah melakukannya. Peristiwa ini memulai perang habis-habisan terhadap keluarga Kanagi dengan Kazuma. Nomor 4. Densetsu no Yusa no Densetsu. Alpha Stigma dikenal sebagai mata yang bisa menganalisa semua jenis sihir. Namun mereka lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang hanya bisa membawa kehancuran dan kematian kepada orang lain. Rainer Lute, penyihir berbakat dan juga pembawa Alpha Stigma, pernah menjadi murid di Akademi Penyihir Roland Empire, sebuah sekolah elit yang dikhususkan untuk melatih penyihir untuk tujuan militer. Namun setelah banyak teman sekelasnya meninggal dalam perang, dia membuat sumpah untuk membuat negara ini menjadi tempat yang lebih tertib dan damai. Bersama korban yang selamat sekaligus temannya, Sion Astal, dia memerintahkan Rainer untuk mencari relik yang berguna untuk membantu bangsa ini. Bersama Varys Eris, seorang pendekar pedang yang cantik dan sangat terampil, Rainer melanjutkan perjalanan untuk mencari peninggalan pahlawan legendaris dari masa lalu dan juga mengungkap rahasia di balik matanya yang terkutuk. Nomor 3. 91 Day. Cerita bersetting di sebuah kota tanpa hukum, tepatnya di Illinois, ketika pada masa segala sesuatunya dikuasai oleh mafia dari atas, di mana bir atau minuman keras mendominasi pasar gelap. Angelo Lagusa adalah bocah kecil yang kedua orang tuanya dibantai oleh seorang mafia di hadapan matanya sendiri. Kelompok mafia yang membunuh kedua orang tuanya tersebut adalah Venetti Family yang didalangi oleh Vincent Venetti. Setelah 7 tahun bersembunyi, Angelo menerima surat misterius dari teman ayahnya yang berupaya mengembalikan hukum dan membantunya membalaskan dendam ke ayahnya. Dengan nama baru sebagai Avilo Bruno, kelihayannya mengolah bir dan keberhasilannya menyusup ke keluarga Vanetti serta akrab dengan anak bos bernama Nero. Bisakah Angelo menuntaskan misi balas dendamnya? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime 91 Days ini, teman-teman. Nomor 2. Tower of God. Anime ini berpusat tentang seorang remaja bernama Yoru. Sejak awal ia hidup di bawah menara misterius yang luas dan gelap, hingga akhirnya ia bertemu dengan Rahel dan menjadi sahabatnya. Namun suatu hari Rahel memutuskan untuk mengikuti ujian menara, sebuah ujian yang diikuti oleh orang-orang terpilih untuk mendaki menara dewa. Jika berhasil mendaki menara dewa, segalanya akan menjadi milik sang pemenang. Saat Rahel masuk menara itu, Yoru yang seharusnya tak bisa memasukinya, namun dengan cara misterius dia pun juga berhasil masuk di dalam menara. Di dalam menara, Yoru harus menghadapi tantangan dari setiap lantai untuk naik ke tingkat selanjutnya demi menemukan teman terdekatnya tersebut. Nomor 1. Tateno Yusa. Menceritakan legenda tentang 4 pahlawan dunia yang masing-masing menggunakan pedang, tombak, busur, dan perisai. Mereka mempertahankan dunia ini dari bencana dan menjaga keseimbangan dunia. Sekarang sebuah dunia fantasi dengan kerajaan Melromak memanggil para pahlawan legendaris ini dari negara modern Jepang. Naofumi Iwatani yang merupakan seorang otaku menjadi salah satu pahlawan yang dipanggil oleh Raja Melromak. Namun karena menjadi pahlawan perisai, dirinya dicap sebagai yang terlemah. Ketika para pahlawan lain memutuskan untuk berpisah melakukan perjalanan, Naofumi memiliki satu teman yang menemaninya, yaitu putri cantik Malti Melromak.
Tapi Naofumi dikhianati olehnya. Semua uangnya dicuri dan dituduh melakukan kejahatan. Karena tuduhan tersebut, Naofumi dicap sebagai penjahat dan diusir dari masyarakat. Dengan penuh kebencian dan dendam, Naofumi memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang melukai hatinya. Nah, itulah 10 list anime di mana tokoh utama kita menjadi kuat setelah dikhianati. Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin dari kalian ada yang sudah menonton semuanya? Bisa berikan pendapat kalian tentang anime-anime tadi di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!